Anda kembali di iNews Malam, pemirsa. Gelombang kritik dari Civitas Akademika terkait praktik demokrasi di pemilu 2024 terus meluas. Para Civitas Akademika mendesak agar aparat dan juga para pejabat netral dan juga memberikan teladan bagi rakyat. Di Indonesia saat ini tidak mencerminkan kampus yang lidah rakyat. Civitas Akademika melakukan di Malang akan menyampaikan seruan Civitas Akademika untuk menjaga cita-cita proklamasi. Gelombang kritik dari para Civitas Akademika terkait kemunduran demokrasi terus mengalir. Terbaru datang dari Universitas Bung Karno, Jakarta. Di bawah rintik hujan, rektor, dosen, dan mahasiswa menyuarakan petisi di halaman kampus UBK Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Universitas Bung Karno mendesak pemerintah bersikap demokratis dan kembali menanamkan nilai-nilai Pancasila, serta bersikap netral bagi para pejabat dan aparat TNI Polri, serta aparatur sipil negara. pelaksanaan pemilu yang demokratis ya tentunya tetap menggunakan moral etika ini yang tetap dijunjung tinggi ya. Jadi siapapun aparatur pemerintahan negara ini juga menjadi tauladan ya, mentauladani bagaimana demokrasi kita berjalan sesuai dengan kehendak rakyat. Aksi serupa juga dilakukan oleh guru besar, pembantu rektor, akademisi, dosen, dan mahasiswa Universitas Negeri Malang di Gedung Rektorat Senin siang. Dalam seruan yang dibacakan oleh Profesor Hari Wahyono, guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang, memperhatikan kegelisahan masyarakat yang makin meluas. Civitas Akademika Universitas Negeri Malang menyatakan keprihatinan terhadap perilaku tidak terpuji yang mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara, praktik-praktik kecurangan mabuk kekuasaan yang jauh dari nilai keberadaban dan kejujuran. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berkunjung ke tempat jasa profesional pengelolaan sampah di Bekasi, Jawa Barat. Ganjar menyebut usaha pengelolaan sampah mempunyai nilai ekonomi dan berjanji akan memberi insentif serta membentuk regulasi yang mendukung usaha tersebut. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengunjungi rumah pemulihan Waste for Change, sebuah jasa profesional pengelolaan sampah secara bertanggung jawab di Pedurenan, Bekasi, Jawa Barat. Ganjar bersama warga membahas pengelolaan sampah yang berpotensi menjadi ekonomi sirkular, sekaligus menekan penyebab bencana akibat sampah, apalagi sampah masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga bersua dengan para pelaku sektor informal persampahan seperti pemulung dan penggerak bank sampah. Ganjar pun berjanji akan memberi insentif serta membentuk regulasi yang mendukung usaha sejenis. Ibu-ibu bagus. Kalau kemudian ini bisa diberikan kepada masing-masing RW, saya kira mereka akan bisa menyelesaikan persoalan sampah dari awal. Dan ini butuh edukasi, tidak semudah yang kita bayangkan. Tapi contoh ini adalah contoh terbaik yang saya kira tinggal mereplikasi aja. Jadi kalau kita bicara regulatory sandbox gitu ya, untuk kita uji cobakan, ini sudah bisa dilakukan untuk direplikasi termasuk menciptakan lapangan kerja ya. Sangat konkret. Sehingga sebenarnya kalau menciptakan 17 juta lapangan kerja itu tidak hanya sekedar buat pabrik, investasi, orang jadi pegawai, tapi juga bisa menjadi entrepreneur dengan contoh ini. Tinggal ada dua saja, kita membuat regulasi, yang kedua memberikan insentif kepada mereka. Ganjar juga mengapresiasi para penggerak lingkungan yang telah menyelamatkan lebih dari 10 ton sampah sehingga bernilai ekonomi dan mencegah pencemaran lingkungan. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Dede Rudi, iNews melaporkan. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD berkunjung ke pondok pesantren di Bangkalan, Jawa Timur. Sementara Cawapres Gibran bertemu Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Adapun Cawapres Muhaimin Iskandar berkunjung ke pesantren di Surakarta, Jawa Tengah. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menggelar silaturahmi dengan pengasuh Ponpes Sirul Holil Kiai Haji Muktafih Oskol beserta para santrinya di Desa Lerpak, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan.
Di hadapan para santri, Mahfud memberi motivasi dan keyakinan bahwa para santri bisa menjadi manusia sukses, termasuk menjadi generasi unggul yang bisa memberi peran positif di tengah masyarakat. Mahfud MD juga mengatakan bahwa dirinya yang sama-sama berasal dari kampung dan pernah mondok beberapa tahun di masa kecil hingga remaja, bisa sukses berkat ketekunan dan kerja keras usai menuntaskan belajar di pondok pesantren. Ia juga meminta para santri untuk menjaga kondusivitas gelaran pemilu tanggal 14 Februari 2024 nanti. Sementara itu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengunjungi kediaman Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam pertemuan tertutup itu, Gibran didampingi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Cikeas. Dalam kunjungan ini, Gibran selain meminta arahan terkait politik, ia juga membahas mengenai tantangan global ke depan dan pertumbuhan ekonomi. Dalam kesempatan ini, AHY meyakinkan di hari-hari terakhir masa kampanye dengan kehadiran Capres Prabowo dan Cawapres Gibran Rakabuming Raka, Partai Demokrat ingin menjadi bagian dari kesuksesan dalam pemilu tahun ini. Ramai terkait sanksi kepada Ketua KPU Hasyim Asyari dan 6 anggotanya karena KPU menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden, disebut oleh Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menjadi sebuah catatan hitam. Hal ini disampaikan saat berkunjung di Pondok Pesantren Kiai Haji Sofwan Fauzi hari Senin di Solo, Jawa Tengah. Caimin meyakini pemberian sanksi itu tidak akan mempengaruhi pencalonan Gibran sebagai cawapres. Caimin kembali menegaskan bahwa itu adalah persoalan etika, bukan soal legalitasnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu atau DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari terbukti melanggar kode etik terkait tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Sementara itu, 6 anggota KPU lainnya diberi sanksi peringatan keras. Selaku Ketua Merangkap Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku terkait tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Hasyim Asyari dijatuhi sanksi peringatan keras terakhir, sementara 6 komisioner KPU yakni Agus Melas, Idam Holik, Yulianto Sudrajat, M. Afifuddin, Parsadan Harahap, dan Betty Epsilon dijatuhi sanksi peringatan keras. Terdapat 4 laporan yang memperkarakan pendaftaran Gibran ke KPU sebagai cawapres pada 23 Oktober 2023 lalu. Para pelapor menilai KPU seharusnya mengubah PKPU terlebih dahulu terkait syarat usia capres-cawapres usai keluarnya putusan MK. Membuktikan bahwa secara kode etik terjadi pelanggaran. Menanggapi pelanggaran KPU, tim kampanye nasional Prabowo Gibran menyatakan putusan DKPP tidak berkaitan secara hukum terkait ketetapan hukum atau legal standing paslon Prabowo Gibran. Bahwa putusan DKPP ini tidak ada kaitannya secara hukum dengan legal standing paslon Prabowo Gibran. Karena paslon Prabowo Gibran bukanlah terlapor, bukan juga turut terlapor dalam perkara ini. Sementara itu, Ketua KPU Hasyim Asyari menjawab putusan DKPP yang memutus dirinya melanggar etik hingga memberi sanksi peringatan keras terakhir. Sementara Bawaslu menilai putusan DKPP merupakan personal dari penyelenggara pemilu dan dalam hal ini adalah KPU. Konstruksi di Undang-Undang Pemilu itu KPU itu posisinya selalu sebagai terlapor
termohon, tergugat, dan juga teradu. Nah, kalau di DKPP ini sebagai teradu. Nah, karena saya sebagai teradu, maka saya mengikuti proses-proses persidangan di DKPP. Ketika ada sidang diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban, keterangan, alat bukti, argumentasi sudah kami sampaikan. Dan setelah itu kan kewenangan penuh dari majelis DKPP untuk memutuskan ya apapun itu. Sehingga dalam posisi itu saya tidak akan mengomentari putusan DKPP. Putusan DKPP itu akan berkaitan dengan pribadi dari penyelenggara pemilu. Jadi seharusnya tidak mempengaruhi putusan lembaga ya. Proses yang telah dilakukan itu yang disalahkan itu penyelenggara atau KPU. Jadi ya silahkan terjemahkan sendiri, tapi bagi kami proses telah berjalan ya. Setelah berjalan ada permasalahan mengenai itu yang kemudian dicermati dan juga dilaporkan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yaitu ranah dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi kami agak sulit kemudian untuk. Ratusan warga di Cempaka Putih, Jakarta Pusat menyerbu bazar sembako murah yang digelar Partai Persatuan Pembangunan. Paket sembako seharga Rp5.000 ini bertujuan untuk membantu masyarakat di tengah tingginya harga bahan pangan di pasar. Ratusan warga menyerbu bazar murah di Komplek Ruko Cempaka Mas, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Warga rela antri demi mendapatkan paket sembako seharga Rp5.000 yang berisi beras 5 kg dan minyak goreng 1 liter. Menurut Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Persatuan Pembangunan Sandiaga Salahuddin Uno yang hadir langsung di tengah masyarakat, bazar sembako murah sengaja digelar untuk membantu kebutuhan hidup masyarakat di tengah tingginya harga bahan pangan di pasaran, terlebih jelang perayaan Tahun Baru Imlek. P3 melihat bahwa masyarakat sekarang mengeluhkan harga-harga sembako mahal, terutama beras yang harganya naik dan menjadi penyumbang inflasi. Lebih dari 2/3 inflasi kita ini disumbang oleh harga beras yang naik, dan juga ini menggerus daya beli masyarakat. Sembako murah ini di setiap kegiatan diserbu, dan inilah strategi P3 untuk meningkatkan suaranya di atas 4%. Warga mengaku sangat terbantu dengan adanya bazar murah karena dapat menghemat pengeluaran belanja harian mereka. Alhamdulillah bisa membantu keluarga kita ya gitu. Dengan ini kan tebus murah 5.000, jadi sangat membantu. Itu aja. Sangat membantu Bu ya? Iya. Memang harga sekarang berapa sih Bu? Kalau sekiranya sembako sangat mahal? Oh sangat mahal. Dengan adanya seperti ini bisa membantu perekonomian rakyat kita. Pada bazar murah kali ini, P3 menyediakan lebih dari 300 paket sembako murah yang bisa ditebus hanya dengan Rp5.000. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.